doa tokoh pun sembahyang. Mari kita berdoa. Kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Dalam doa persembahan. Tuhan Bapa di surga, terima kasih Bapa atas rezeki yang Kau berikan. Terimalah uang persembahan ini sebagai ucapan syukur kami dan berkatilah uang persembahan ini bagi kemuliaan-Mu di bumi dan di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dia lahir untuk kita, Dia mati untuk kita, Dia bangkit untuk kita semua. Dia Yesus Tuhan kita, Dia itu Allah kita, Dia Raja di atas segala raja. Shalom adik-adik, selamat Hari Paskah. Kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Sebelum kita mulakan cerita Alkitab, mari kunci tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk karya terbesar-Mu di dalam kehidupan kami, di mana Engkau sendiri memberikan nyawa-Mu menjadi juru selamat kami. Sebentar lagi kami mau mendengar cerita Alkitab. Mohon Roh Kudus Tuhan menolong agar kami mendapat berkat daripada cerita ini sehingga kami semakin percaya kepadamu. Amin. Ya, hello sekali lagi adik-adik semua. Coba teka bunyi ini. Apa itu? Ya, betul. Itu adalah bunyi EYAM, ayam. Ayam jantan. Oke, pada hari ini, minggu ini, kita akan dengar cerita tentang seorang murid Yesus yang bernama Petrus. Apa pula kaitannya dengan bunyi ayam? Kan? Jom dengar cerita minggu ini. Gas! Satu malam, sebelum Yesus ditangkap, Yesus berkata kepada Petrus sesuatu yang sangat serius. Yesus berkata, Petrus, iblis mahu menguji kamu semua seperti gandum yang ditampi. Yesus tahu bahwa malam itu akan menjadi sangat sukar bagi semua muridnya. Namun,
Yesus memberitahu Petrus satu berita yang indah. Tetapi aku telah berdoa untukmu, supaya imanmu tidak gugur. Petrus, kata Yesus. Petrus merasa dia sangat kuat. Dengan beraninya dia menjawab, Tuhan, saya sedia masuk penjara, malah sedia mati bersamamu. Tetapi Yesus melihat ke dalam hati Petrus dan tahu apa yang akan berlaku. Yesus berkata, Petrus, aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok hari ini, engkau akan menyangkal aku. Menyangkal bermaksud dia cakap bohong. Oh, saya tidak kenal lah seperti itu. Dan Yesus berkata, sebelum ayam berkokok, Petrus sudah pun 3 kali untuk menafikan yang dia kenal Tuhan Yesus. Walaupun Petrus rasa dia hebat, dia akhirnya sadar bahwa dia manusia biasa yang lemah. Namun, kasih Yesus sangat besar. Yesus tidak membenci Petrus. Dia sangat menyayangi semua kita, bukan hanya Petrus. Yesus berdoa untuknya supaya Petrus boleh bangkit semula dan kembali kepadanya, malahan menjadi alat untuk menguatkan kawan-kawannya supaya tetap di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus. Baiklah, objektif pelajaran. 1. Bergantung pada Tuhan. Kita perlukan kekuatan daripada Tuhan, bukan gunakan kekuatan sendiri. Jangan ya adik-adik, kena andalkan Tuhan, berharap dengan Tuhan. Yang kedua, kembalilah kepada Tuhan jika kita ada pelanggaran. Kalau kita buat salah, kita buat dosa, mengakun semua itu dan kembali kepada Tuhan. Sebab tangan Tuhan sentiasa menerima kita dan menyucikan kita. Sebab dia sayang kita. Ketiga, kasih yang mengampuni. Tuhan sentiasa sedia memulihkan dan memaafkan kita jika kita melakukan kesilapan, asal saja kita mengaku dan jangan ulang lagi. Kita belajar untuk tidak mengulang lagi kesalahan yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Paskah. Yesus bangkit. Yesus hidup selamanya. Amin. Yesus disalib karena cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Ayat 10. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Karya Juru Selamat yang mempertemukan kita dengan perdamaian. Perdamaian Allah dengan kita. Salib, sebuah pengorbanan Juru Selamat yang mempertemukan kita dengan pengampunan. Pengampunan tulus untuk pendosa yang keji. Salib, sebuah penggenapan Juru Selamat yang mempertemukan kita dengan kasih. Kasih yang menyelamatkan. Salib, sebuah jalan Juru Selamat yang mempertemukan kita dengan kuasa. Kuasa yang menanggung penuh tanpa mengeluh. Kuasa yang membungkam maut. Oleh karena kebangkitannya yang tak mampu diraup siapapun. Salib, sebuah perjumpaan Allah dengan manusia
dirancangkan sekian lama dengan penuh belas kasihan, dijanjikan dengan penuh kesetiaan, dan diwujudkan dengan penuh ketaatan. Salut. Takkan pernah ada yang dapat mempertemukan dirinya melalui jalan itu, kecuali Yesus Kristus yang mengabdikan dirinya di dalam jalan salib. Surga tempat gembira, gembira, gembira. Surga tempat gembira. Haleluya. Surga tempat gembira, gembira, gembira. Surga tempat gembira. Haleluya. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, kami telah selesai beribadah pada hari ini. Mohon Engkau sertai kami selepas ini dimanapun kami berada, dan lindungi kami serta ahli keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.